Inilah kisah Apandi, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 203. Maaf Mbak, kalau boleh tahu, orang yang berpengaruh di perusahaan yang Mbak maksud itu siapa? Tanya Siska. Ada deh, hehehehe, kata Viana. Ah, Mbak ini main rahasia-rahasiaannya, kata Siska. Gak juga sis, nanti juga kamu tahu sendirilah siapa dia itu, kata Viana. Baik deh, kalau gitu, kata Siska. Kemudian, dia melanjutkan pekerjaannya kembali. Begitu juga yang lainnya, mereka melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Sementara Apandi, dia masih bersama papahnya, berada di ruang utama perusahaan. Mereka berempat sedang berbincang-bincang bersama Pak Amin dan Pak Hendri. Dan akhirnya, Pak Hendri pun semakin dekat dengan pria berseragam office boy tersebut. Karena dia tahu bahwa pria office boy itu adalah putra pertama dari sang bos besar, pemilik 17 perusahaan. Mereka pun berbicara panjang lebar. Untuk hari ini, Apandi tidak bekerja seperti biasanya, sehingga membuat Yudi mencari-cari dirinya. Apandi kemana ya? Kok ruangan bagian yang dia kerjakan masih kotor saja, kata Yudi. Karena ada beberapa ruangan yang seharusnya dikerjakan oleh Apandi. Namun, karena Apandi tidak kunjung juga, karyawan-karyawati yang berada di salah satu ruangan menyuruh dirinya agar membersihkan dan juga membuatkan teh manis. Setelah selesai membersihkan satu ruangan yang seharusnya dikerjakan oleh Apandi itu, tiba-tiba dirinya diminta untuk membuatkan teh manis. Kemudian, Yudi pun pergi ke dapur untuk membuat teh manis. Setelah beberapa langkah kemudian, dirinya pun tiba di ruang dapur. Di sana, ada Hendra yang sedang duduk dengan raut wajah yang sedikit kebingungan. Karena setelah diterima, dirinya tidak tahu mana saja yang harus dikerjakan. Alhasil, dirinya memutuskan untuk diam di dapur. Kalau ada yang menyuruh, baru bekerja. Kalau tidak ada yang menyuruh, dia tidak bekerja. Kemudian, Yudi bertanya, "Oh ya Hen, bagaimana? Kamu diterima bekerja, atau tidak?" tanya Yudi. "Alhamdulillah, saya diterima kok," jawab Hendra. "Alhamdulillah, kalau kamu diterima kerja," kata Yudi. "Iya mas, alhamdulillah, akhirnya saya bisa bekerja juga. Setelah sekian lama, saya mencari kerjaan, dan alhamdulillah, hari ini saya bisa bekerja," jawab Hendra. "Oh ya Hen, kalau boleh tahu, kamu tahu dari mana kalau perusahaan ini sedang ada lowongan pekerjaan?" tanya Yudi. "Saya dikasih tahu Apandi. Kemarin, dia datang ke kontrakan saya. Terus, saya bercerita bahwa sampai saat ini, saya belum bekerja. Kemudian, dia ngajak kerja di tempat ini," jawab Hendra dengan polosnya. "Oh, gitu. Oh ya, kok Apandi ngajak kerja? Maksudnya bagaimana?" tanya Yudi dengan heran. "Awalnya, saya sama Apandi itu sama-sama melamar kerja di perusahaan ini. Namun, pada saat itu, saya tidak diterima di perusahaan ini. Sedangkan Apandi, dia memiliki nasib bagus, sehingga dia diterima bekerja oleh perusahaan ini," kata Hendra yang bercerita dikala melamar pekerjaan bersama Apandi di perusahaan ini. "Oh, gitu. Iya mas. Oh ya mas, kalau boleh tahu, Apandi itu siapa?" tanya Hendra. "Dia sahabat saya dari sejak SMA dulu," jawab Yudi. "Bukan itu mas yang saya tanya. Apandi itu sebagai apa di perusahaan ini?" tanya Hendra. "Dia sebagai office boy." "Emangnya kenapa?" tanya Yudi. "Yakin mas kalau Apandi sebagai office boy di perusahaan ini?" tanya Hendra. "Iya benar. Emangnya kenapa gitu?" tanya Yudi. "Maaf mas, kalau saya lancang. Soalnya, saya bisa diterima di perusahaan ini itu karena dia, dan ada yang aneh," kata dia. "Kalau mau bekerja di perusahaan ini, bilang saja ke HRD-nya bahwa saya ini melamar kerja di sini atas Pak Angga," katanya. "Sebutkan saja nama Pak Angga. Kalau boleh tahu, Pak Angga itu sebenarnya siapa? Soalnya
Setelah saya bilang nama itu, saya juga diterima di perusahaan ini, kata Hendra. Lalu Yudi menyahut, Pak Angga adalah pemilik perusahaan ini. Beliau memiliki banyak perusahaan yang berada di kota ini. Oh ya, tadi kamu bilang bahwa Apandi menyuruhmu untuk menyebutkan nama Pak Angga kalau mau bekerja di perusahaan ini. Apa benar Apandi berkata seperti itu? Tanya Yudi. Yudi juga mencurigai Apandi lagi. Lalu Hendra menjawab, iya benar, kemarin Apandi berkata demikian, jawab Hendra. Siapa Apandi sebenarnya? Kalau bukan putra Pak Angga, tidak mungkin dia berani berkata seperti itu. Dan Hendra pun tidak akan mungkin bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan ini. Apandi harus saya selidiki lebih lanjut, kata Yudi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.